Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Mata Air di Bayangan Bukit, karya S.H. Mintarja. Kali ini dalam episode Kyai Kanthi terpaksa melerai. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi ternyata bahwa Swasti pun mampu pula berbuat serupa. Gadis itu tidak lagi sekedar bertumpu kepada kekuatan wajahnya. Ia tidak lebih dari seorang gadis yang menurut kodratnya tidak akan melebihi kekuatan seorang laki-laki. Tapi Swasti ternyata memiliki kelebihan dari gadis-gadis kebanyakan. Ia mampu mengungkap kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, yang hanya dapat nampak dengan sikap dan laku yang khusus yang memerlukan waktu dan kemampuan untuk mempelajarinya. Karena itu betapapun Jeliteng mengerahkan kekuatan dan ilmunya yang wajar maupun yang tersembunyi, ternyata bahwa Swasti mampu mengimbanginya. Kecepatan bergerak dari kaki gadis itu kadang-kadang membuat Jeliteng kehilangan sasaran. Meskipun ia pun mampu melakukannya pula apabila Swasti menyerangnya. Dua anak muda itu bertempur semakin dahsyat. Mereka tidak lagi dua orang yang bergerak dan berbenturan dalam keadaan wajar. Sehingga karena itu maka pertempuran itu pun telah membuat suasana yang lain di hutan itu. Pepohonan berguncang bagaikan diputar oleh angin pusaran, gerumbul-gerumbul berserakan dan dahan-dahan berpatahan. Batu-batu padas pecah dan terlempar beramburan. Kyai Kanthi semakin lama menjadi semakin cemas. Ia melihat perkelahian itu berkembang semakin dahsyat, bahkan kemudian nampaknya kedua anak muda itu benar-benar telah kehilangan kendali. Dengan hati-hati, Kyai Kanthi mendekat. Sekali lagi ia mencoba berteriak menghentikan pertempuran yang semakin dahsyat itu. Tapi suaranya bagaikan hilang ditelan oleh gemuruhnya angin yang timbul karena ayunan kekuatan yang terungkap dari kekuatan cadangan, yang justru lebih dahsyat dari kekuatan wajar kedua anak muda yang sedang bertempur itu. "Anggir Jeliteng," teriak Kyai Kanthi, "hentikan, hentikan. Aku bukan laki-laki cengeng yang menyerah pada perempuan," geram Jeliteng. Kyai Kanthi menjadi semakin berdebar-debar. Ia sadar bahwa yang kemudian bergejolak di dada Jeliteng adalah harga dirinya sebagai laki-laki. Karena itu maka ia pun mencoba menghentikan Swasti, teriaknya. "Berhentilah Swasti, marilah kita bicara." Tapi Swasti pun berteriak tidak kalah lantangnya. "Aku bukan perampok yang mengulurkan kedua tangan dan kaki untuk diikat dan diseret ke hadapan siapapun. Kita dapat berbicara dengan baik." Kyai Kanthi pun berteriak pula. "Bukan aku yang mulai," jawab Swasti. "Siapapun yang mulai, hentikanlah. Bukan aku yang harus menghentikan lebih dahulu." Kyai Kanthi menjadi bingung. Persoalannya sudah jauh bergeser, sehingga justru akan sangat sulit baginya untuk menghentikannya. Karena yang berbicara di hati kedua anak muda itu adalah perasaannya, bukan lagi nalarnya. Dalam pada itu ternyata kedua telah memeras segala kemampuan dan kekuatan. Swasti menyambar-nyambar seperti seekor burung lawet di udara. Sementara Jeliteng mengimbangi kecepatan itu dengan sikap yang kuat dan tangguh seperti seekor burung elang. Tetapi sentuhan ujung jarinya akan mampu mematahkan tulang dan menyobek kulit daging. Makin lama libatan serangan masing-masing tidak semuanya dapat dielakkan dan ditangkis. Satu-satu tubuh mereka telah tersentuh oleh kekuatan tenaga lawan yang dahsyat. Namun daya tahan tubuh mereka masing-masing pun melampaui daya tahan orang kebanyakan. Tapi perasaan sakit dan nyeri telah merambati tubuh mereka. Benturan dan sentuhan semakin sering terjadi. Sekali-kali terdengar salah seorang di antara mereka berdesis tertahan. Namun kadang-kadang terdengar juga hentakan yang keras.
Kiai Kanti menjadi semakin bingung. Nampaknya keduanya telah kehilangan kesadaran dan pertimbangan. Aku harus menghentikannya, gumam orang tua itu. Dan itu maka Kiai Kanti pun justru menjauhi beberapa langkah. Sekilas ia masih sempat melihat dedaunan yang bergetar, yang tidak mampu lagi berpegang pada ranting-rantingnya telah runtuh berjatuhan di antara semak-semak yang hancur berserakan. Sekali lagi aku memperingatkan, teriak Kiai Kanti. Tapi kedua anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Kiai Kanti yang cemas itu tidak dapat menunda lagi. Ia mulai melihat sentuhan-sentuhan yang berbahaya dari keduanya. Salah seorang dari kedua anak muda itu kadang-kadang terlempar jatuh. Meskipun ia segera melenting bangun, tetapi benturan-benturan berikutnya segera menyusul dengan dahsyatnya. Sejenak Kiai Kanti termenung. Nampak ia masih tetap ragu-ragu. Namun kemudian ia menyilangkan tangannya di dadanya. Dengan tajamnya dipandanginya kedua anak muda yang sedang bergulat dengan ilmunya masing-masing untuk mempertahankan harga dirinya. Kiai Kanti tidak berteriak lagi, perlahan-lahan bibirnya bergerak. Cukup, berhentilah, berhentilah. Suaranya tidak terlalu keras, tapi berbareng dengan lontaran kata-kata itu, seolah-olah angin prahara telah bertiup di telinga kedua anak muda yang sedang bertempur itu. Suara Kiai Kanti bagaikan ledakan 1000 guruh di langit. Saat kedua anak muda itu masih bertahan, mereka masih terlempar oleh ilmu masing-masing dalam benturan yang dahsyat. Namun ketika Kiai Kanti mengulangi kata-katanya, maka mereka pun bagaikan lumpuh. Suara itu menggelegar di dalam dada mereka, seolah-olah meruntuhkan hati dan jantungnya. Ketika sekali lagi Kiai Kanti bergumam, maka keduanya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Keduanya pun di luar sadar telah menutup telinga masing-masing sambil menyeringai menahan nyeri di jantungnya. Berhentilah, Kiai Kanti masih bergumam. Cukup ayah, cukup, teriak Swasti. Ampun Kiai, aku akan berhenti, sambung Sliteng. Kiai Kanti masih berdiri di tempatnya, dipandanginya kedua anak muda yang memegangi telinga mereka. Seolah-olah kata yang dilontarkan oleh Kiai Kanti itu menyusup ke dalam dada mereka lewat getaran selaput telinga. Tapi bagaimanapun juga mereka menyumbat telinga mereka, namun suara itu tetap menghentak-hentak jantung, seolah-olah hendak merontokkannya. Namun perlahan-lahan hentakan suara yang bergulung-gulung dalam dada bagaikan namuk prahara itu semakin mereda, semakin lama menjadi semakin lunak dan seolah-olah lenyap di telan kesepian. Kembali hutan di lereng gunung itu menjadi senyap. Yang terdengar kemudian adalah gemerisik air dari gelombang yang berair melimpah disisipi oleh desir angin lembut di daunan. Anggir Sliteng terdengar suara Kiai Kanti dengan nada dalam, suara wajarnya. Aku tidak mempunyai cara lain untuk menghentikan kalian yang seolah-olah menjadi wuru karena terlalu banyak minum tuak. Kalian seolah-olah tidak mendengar suaraku lagi. Atau kalian benar-benar telah kehilangan nalar. Anggir Sliteng tersinggung karena kau seorang laki-laki sedang lawanmu adalah seorang perempuan. Sedangkan Swasti tersinggung karena kau akan ditangkap dan dibawa menghadap Ki Buyut Lumban Wetan atau Lumban Kulon. Dua anak muda itu kemudian duduk tepekur. Ternyata perkelahian yang baru saja terakhir itu telah menghisap sebagian besar tenaga mereka. Tenaga wajar dan tenaga yang tersimpan di dalam diri sebagai tenaga cadangan, sehingga keduanya menjadi sangat letih. Napas mereka berkejaran bagaikan berebut dahulu lewat di lubang hidung. Dengan susah payah mereka mencoba mengendalikan pernapasan dan menguasai keletihan yang terjadi pada tubuh masing-masing. Yang ingin aku tanyakan, apakah yang kau dapatkan dengan perkelahian itu? Harga diri? Dua anak muda itu masih duduk tepekur, tetapi perlahan-lahan pernapasan mereka menjadi semakin teratur. Kiai, berkata Sliteng kemudian, aku mohon maaf. Semula aku sama sekali tidak ingin berkelahi karena harga diri. Aku sebenarnya ingin menjajaki siapakah sebenarnya Kiai Kanti. Tapi yang berhadapan dengan aku kemudian ternyata adalah Swasti.
Kiai Kanti mengangguk-angguk, katanya, kok tidak mengatakan demikian, sehingga Swatilah yang mula-mula tampil. Tetapi jika memang benar-benar kau kehendaki ingin menjajaki dan mengetahui siapakah sebenarnya aku dengan cara mungkir, marilah. Kau tidak akan lagi dibayangi oleh harga diri karena kau seorang laki-laki. Mungkin yang akan bayangi kemudian adalah karena kau masih muda, sehingga sepantasnya lah bahwa kau harus dapat mengalahkan orang tua. Apakah begitu? Tidak, Kiai, aku tidak akan berani lagi melakukannya. Aku sudah dapat mengetahui dengan bekal ilmuku yang sedikit. Jika aku tidak dapat melampaui kemampuan Swasti, serta jika isi dadaku bagaikan rontok mendengar suara Kiai, apakah aku masih akan mencoba menjajaki kemampuan Kiai? Mungkin saja, Ngir, mungkin kau menganggap bahwa dengan demikian kau akan mengetahui perguruan manakah yang sedang kau hadapi. Seperti aku kini mengetahui bahwa aku sedang berhadapan dengan perguruan Risang Alit. Kiai, Jeliteng terkejut sehingga ia bergeser selangkah. Dari mana Kiai mengetahui? Kiai Kanti tersenyum, ia pun kemudian duduk pula bersama kedua anak muda yang kelelahan itu. Di hadapannya bara perapian telah padam dan berserakan. Tangan Kiai Kanti yang sudah mulai dilukisi dengan kerut-kerut tahun itu pun kemudian mengumpulkan beberapa potong dahan dan sisa-sisa bara yang masih hangat. Perapian ini padam karena tanah dan padas yang berserakan oleh kaki kalian yang sedang berkelahi tanpa pengendalian diri. Jeliteng dan Swasti tidak menyaut. Sejenak Kiai Kanti sibuk dengan dahan-dahan yang tinggal sepotong-sepotong sisa api. Dikumpulkannya sisa api itu di atas bekas perapian yang hangat. Apakah Kiai akan menyalakan perapian itu? Bentar lagi fajar akan menyingsing, bertanya Jeliteng. Dinginnya bukan main, Anggir, yang baru saja berkelahi mungkin tidak merasa dinginnya udara. Apakah Kiai membawa titian? Bertanya Jeliteng pula. Biarlah aku saja yang menyalakan. Kiai Kanti tidak menjawab, namun Jeliteng dan Swasti melihat orang tua itu menggeserkan dahan-dahan kering itu dengan tangannya. Sejenak kemudian Jeliteng sekali lagi tersentak, ia melihat bara mulai memerah di hadapannya. Di antara dahan-dahan kayu sisa perapian itu. Siapakah sebenarnya orang tua ini? Pertanyaan itu bergetar di hatinya. Sejak semula ia memang ingin memastikan bahwa sudah sepantasnya lah ia berada di bawah pengaruh wibawanya. Namun kini Jeliteng jadi yakin bahwa ia memang sudah seharusnya menghormati orang tua itu seperti gurunya sendiri. Apalagi karena orang tua itu telah mengetahui bahwa ia berasal dari ilmu keturunan yang diwariskan oleh perguruan Risang Alit. Kiai, Jeliteng pun kemudian bertanya dengan nada yang dalam. Pertanyaanku semula belum Kiai jawab. Dari mana Kiai mengetahui bahwa aku adalah pewaris ilmu dari perguruan Risang Alit? Kau masih pura-pura tidak tahu, Ngir? Bukankah kau sudah melepaskan hampir semua unsur gerak dari perguruanmu? Aku tidak tahu pasti siapakah yang langsung menjadi gurumu, sehingga kau memiliki ilmu dari perguruan Risang Alit itu. Perguruan yang sudah tidak banyak disebut orang lagi. Tapi itu bukan berarti bahwa kelebihan ilmu dari perguruan Risang Alit itu berkurang. Jeliteng termangu-mangu sejenak, namun di hadapan orang tua itu ia tidak merasa perlu untuk berhasil lagi. Karena itu katanya, aku adalah murid Kiai Baskoro yang lebih senang menyebut pedipokannya dengan nama Roso Jati. Kiai Kanti mengurutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum sambil berkata, jadi kau menerima warisan ilmu Risang Alit lewat Kiai Baskoro. Jika demikian wajarlah jika kau mampu membunuh 2 orang murid Kendali Putih. Jeliteng mandang Kiai Kanti sejenak, namun di luar sadarnya ia berpaling ke arah Swasti sambil berkata di dalam hatinya, tetapi ilmuku tidak lebih dari ilmu gadis itu. Jika Swasti bertemu dengan kedua orang Kendali Putih itu, ia pun tentu akan dapat mengalahkan mereka. Anggir Jeliteng, berkata Kiai Kanti kemudian, jika kau ternyata murid Kiai Baskoro, maka apakah salahnya jika kau mengatakan, siapakah sebenarnya kau ini? Kau tentu bukan anak seorang janda miskin yang merantau, kemudian kembali pulang setelah kau sedikit menerima ilmu dari seseorang. Jeliteng ragu-ragu sejenak, sekali lagi ia memandang Swasti yang nampaknya masih acuh tidak acuh saja.
Dalam keremahan malam ia melihat Swasti mandang justru ke arah kegelapan yang pekat. "Kiai," berkata Jeliteng, "jika aku tidak melihat betapa tingginya ilmu Kiai, maka aku tentu tidak akan mau mengatakannya. Meskipun aku pernah juga menyebut namaku, tapi di hadapan orang-orang Kendali Putih, yang aku yakin akan dapat aku selesaikan itu. Jika kau tidak keberatan, sebutlah namamu, keturunanmu, dan barangkali sesuatu yang harus Angger lakukannya dan asalnya seperti yang pernah dikatakan." Jeliteng termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia mengatakan serba sedikit tentang dirinya. Namanya, orang tuanya, pada murid Kendali Putih yang telah dibunuhnya. Namun demikian Jeliteng tidak mengatakan apakah tugas yang harus dilakukannya di Lumban itu. Nyai Kandi mengangguk-angguk ketika Jeliteng menyebut namanya. Orang tua itu melihat anak gadisnya tergeser setapak. Agaknya nama itu telah menarik perhatiannya. Tapi sejenak kemudian pandangannya telah terlempar kembali ke gelapnya di hutan itu. Nyai Kandi menarik napas dalam-dalam, katanya dalam hatinya, "Swasti adalah gadis yang sangat angkuh, tetapi agaknya sikapnya yang berlebihan itu disebabkan oleh perasaan rendah diri menghadapi seseorang yang meskipun seorang yang sederhana pula seperti Jeliteng." Namun Kiai Kandi tidak dapat menyalahkan anak gadisnya. Ia memang melihat pakaian yang melekat pada anak gadisnya yang meningkat dewasa, sehingga ia tidak akan dapat berbangga dengan perkembangan wadahnya. Sebagai seorang gadis remaja, itulah agaknya yang telah membuatnya menjadi seorang gadis yang mudah tersinggung, menuruti perasaan rendah dirinya dengan sikap yang keras dan harga diri yang berlebih-lebihan. Kasihan anakku itu, tiba-tiba saja perasaan ibanya telah melonjak di dalam hatinya. Aku akan berusaha agar ia dapat hidup seperti gadis-gadis bayanya, bergaul dengan kawan-kawannya dan bekerja bersama-sama di sawah atau di ladang. Ikut serta dalam kesibukan peralatan bersama kawan-kawan gadis yang lain dan ikut berdesak-desakan menonton wayang beber atau pertunjukan tari, berlari-larian bersama gadis-gadis bayanya di pematang di saat padi sedang berbunga, serta mencuci pakaian di sungai sambil berdendang. Nyai Kandi menarik napas dalam-dalam. Swasti tidak pernah terlibat dalam napas kehidupan sewajarnya. Kali-kali ia bergaul juga dengan gadis-gadis pedukuhan yang lenyap dilanda banjir bandang dan gempa bumi, serta tertimbun tanah longsor itu. Tetapi hanya sesaat-saat, karena hidupnya sebagian besar telah dirampas oleh sebuah sanggar untuk menekuni olah kanuragan. Swasti berhasil menjadi seorang gadis yang luar biasa. Ia dapat mengimbangi seorang anak muda dari perguruan yang pernah menggemparkan seluruh Mojopahit. Perguruan yang dipimpin oleh Risang Alit, yang mempunyai ciri yang khusus lewat seorang yang mengagumkan pula, Kiai Baskoro. Apalagi anak muda itu adalah putra pangeran yang dipercaya untuk menjadi salah seorang senopati pada saat Mojopahit mengalami kesulitan. Namun ia telah gugur di medan perang, berkata Kiai Kandi di dalam hatinya. Namun kemudian, tetapi Swasti menjadi besar dengan sifat-sifatnya yang khusus pula. Ia merasa rendah diri di hadapan kawan-kawannya dan apalagi di hadapan anak-anak muda. Untuk mengisi perasaan itu ia menjadi cepat tersinggung dan keras hati. Sementara itu Jeliteng sendiri menjadi termangu-mangu. Ia menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kiai Kandi setelah orang tua itu mendengar cerita tentang dirinya. "Angger," berkata Kiai Kandi, "aku percaya sepenuhnya apa yang Angger ceritakan itu. Aku melihat kejujuran memancar di sorot mata Angger. Selebihnya meskipun Angger tidak mengatakannya, aku dapat meraba apakah yang harus Angger lakukan di sini." "Tidak ada yang harus aku lakukan, Kiai. Aku memang seorang perantau yang senang menjelajahi desa, gunung, dan ngarai." Tapi Kiai Kandi justru tersenyum sambil mengangguk-angguk. Ia kemudian berkata, "Baiklah, Angger, tetapi masih selalu menjadi pertanyaan di hatiku. Apakah hubunganmu yang sebenarnya dengan Daruwerdi? Apakah kalian telah bekerja bersama untuk suatu tugas tertentu?"
Atau kalian ternyata justru saling mencurigai dan saling mengawasi? Atau karena hubungan yang lain? Lideng mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab, "Tidak ada hubungan apapun, Kiai." Kiai Kandi pun tertawa, katanya, "Baiklah, Ngger, adalah suatu kebodohan jika aku mendesak terus agar Angger mengatakan apa yang tidak ingin Angger katakan. Tapi bagiku yang Angger sebutkan sudah cukup banyak, sehingga aku dapat mengenal Angger yang sebenarnya." "Sudahlah, Kiai, yang penting kemudian adalah bagaimana kita akan menguasai air yang melimpah ini. Aku akan bantu apa saja yang Kiai perintahkan. Dengan tulus aku menempatkan diri sebagai seorang yang akan tunduk pada segala perintah apapun juga." Kiai Kandi menarik napas dalam-dalam. Ia merasa bahwa ia tidak akan dapat melihat lebih dalam lagi apakah yang sedang dilakukan oleh Jeliteng di Pedukuhan Lumban. Sedangkan di pedukuhan itu juga hadir Daruwerdi. "Baiklah, Ngger," berkata Kiai Kandi kemudian, "aku sependapat bahwa sebaiknya kita membicarakan bagaimana kita menguasai air yang tentu akan sangat bermanfaat itu. Sedangkan masalah-masalah lainnya mungkin akan dapat aku dengar dari Angger Daruwerdi sendiri." Wajah Jeliteng menegang sejenak, tetapi kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Mungkin itu lebih baik, Kiai, tapi aku mohon agar Kiai sama sekali tidak menyebut tentang Kiai Baskoro dan tentang sumber ilmu yang mengalir dari perguruan Risangalit. Aku kira itu tidak perlu dibagi, Daruwerdi." Kiai Kandi tertawa pendek, katanya, "Aku orang tua, Ngger. Aku tidak akan mengatakan apapun juga, tapi pesan Angger itu bagiku merupakan keterangan bahwa Angger dan Daruwerdi tidak sedang bekerja bersama untuk suatu tugas. Namun Angger justru sedang mengawasi Angger Daruwerdi karena sesuatu yang tidak dapat Angger katakan kepada siapapun juga." Lideng menarik napas dalam-dalam, namun ia pun kemudian mengangguk kecil sambil menyaut, "Mungkin Kiai benar." Kiai Kandi tidak menjawab lagi. Diangkatnya kedua tangannya di atas perapian yang hangat. "Kiai," berkata Lideng kemudian, "baiklah, aku mohon diri, aku sudah terlalu lama pergi. Jika Biyung mengetahui aku tidak ada di rumah, ia akan menjadi gelisah." Kiai Kandi mandang Jeliteng sejenak. Nampak wajah anak muda itu bersungguh-sungguh. Karena itu maka katanya, "Silahkan, Ngger. Tapi jika Angger ingin lekas mengendalikan air gelombang yang melimpah itu, sebaiknya kita segera membicarakan apakah yang sebaiknya kita lakukan." "Baiklah, Kiai, tentu Kiai tidak akan betah tinggal di sini tanpa berbuat sesuatu. Itu sudah aku kehendaki, Ngger. Aku akan melakukan apa saja. Tapi ada lebih baik jika yang aku lakukan itu berguna bukan hanya bagi aku dan anakku sendiri." Ya, Kiai, aku mengerti," saut Jeliteng cepat. "Lalu, sekarang aku mohon diri, Kiai, aku akan berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginan Kiai. Datanglah cepatnya, Ngger." "Tentu, Kiai." Jeliteng pun kemudian berdiri. Dipandanginya Swasti yang duduk sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam, namun dengan ragu-ragu Jeliteng berkata, "Aku minta diri, Swasti. Aku minta maaf jika aku telah melakukan sesuatu yang tidak kau kehendaki." Swasti sama sekali tidak bergerak. "Swasti," desis ayahnya, "kau harus menjawab, dan seterusnya kita akan mulai dengan suatu pergaulan baru di Pedukuhan Lumban. Kita harus bergaul sebagaimana orang-orang Lumban bergaul di antara mereka." Tapi di luar dugaan, Swasti menjawab, "Anak muda itu bukan anak Lumban." Kiai Kandi menarik napas dalam-dalam, lalu katanya, "Tapi ia sudah menempatkan diri sebagai anak muda dari Lumban." Swasti terdiam, tapi terdengar napasnya mengalir semakin cepat, seperti pada saat-saat ia memusatkan ilmunya di dalam pertempuran yang dahsyat. Sebenarnya lah terjadi ketegangan di dalam jiwa gadis itu. Ia mencoba untuk mengerti keterangan ayahnya bahwa ia harus mulai dengan tata pergaulan baru. Tapi ia tidak cukup berani untuk menghadapi tantangan hubungan baru dengan Jeliteng setelah mereka bertempur dengan segenap kemampuan. Tapi terlebih lagi, Swasti memang tidak terbiasa bergaul dengan anak muda sejak ia berada di pedukuhannya yang lama. "Swasti," ayahnya mendesak, "kau jangan berkeras hati." Swasti mengangkat wajahnya. Dipandanginya ayahnya sejenak, kemudian hampir di luar sadarnya
Ia berpaling ke arah anak muda yang termangu-mangu. Terasa dada Swasti bergetar. Cepat-cepat ia melemparkan pandangan matanya ke kegelapan. Napasnya menjadi semakin cepat mengalir, melampaui saat-saat ia berada di puncak ketegangan pertempuran. Swasti, ayahnya mendesis sekali lagi. Swasti tidak dapat mengelak lebih lama. Ia sadar bahwa ayahnya tentu akan mendesaknya terus, sampai ia mengucapkan sepatah dua patah kata. Karena itu maka berkatalah dia, "Biarlah ia meninggalkan kita dan melupakan apa yang telah terjadi, ayah." Kiai Kandi mengurutkan keningnya, namun katanya, "Bukan kepadaku, kepada Anggir Slideng." Swasti ingin menjerit, tapi dipaksanya mulutnya berkata, "Aku juga minta maaf." Slideng menarik napas dalam-dalam, katanya, "Baiklah Kiai, aku sudah merasa ringan. Bahwa aku sudah dimaafkan meskipun dengan istilah apapun juga. Aku mohon diri sebelum pagi." "Ya Anggir, kembalilah pada biungmu. Tetapi kita sudah bersepakat untuk segera mulai dengan kerja kita. Membuat sebuah padepokan menguasai air dan memberikan suasana yang lebih baik bagi pedukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon." Slideng pun kemudian melangkah meninggalkan Kiai Kandi dan anak gadisnya. Jika di luar sadarnya ia berpaling, maka dilihatnya Swasti cepat-cepat memalingkan wajahnya. Agaknya ia pun sedang menatap langkah Slideng yang masuk ke dalam kelamnya gerumbul-gerumbul liar di dalam hutan di sisa malam yang sepi. Sejenak kemudian Slideng pun bagaikan ditelan oleh kegelapan. Yang tinggal kemudian adalah Swasti dan Kiai Kandi. Sejenak mereka saling berdiam diri, namun kemudian Kiai Kandi berkata, "Beristirahatlah Swasti, kau tentu letih." Swasti tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian bangkit sambil mengibaskan pakaiannya yang lungset. "Aku akan mandi, aku tidak akan dapat tidur. Pakaianku basah oleh keringat dan kotor oleh debu yang melekat." "Jika kau masih basah oleh keringat, jangan mandi dahulu," cegah ayahnya. "Keringatku sudah kering, tapi pakaianku sangat kotor." Kiai Kandi tidak mencegah lagi, dibiarkannya Swasti pergi ke parit di sebelah Blumbang. Parit yang mengalirkan air yang melimpah itu tanpa terarah, sehingga air yang mengalir itu menyusup ke celah-celah batu padas dan hilang di telah tanah. Jika Swasti tidak nampak lagi, Kiai Kandi mengelus dadanya sambil menghela napas dalam sekali. Anak gadisnya hanya mempunyai selembar ganti pakaian. Jika ia mandi, ia sekaligus mencuci pakaiannya yang kotor untuk nanti dipakai jika ia mandi dan mencuci pakaiannya yang selembar lagi. Namun di samping pakaiannya sebagai seorang gadis, Swasti mempunyai pengadek pakaian yang khusus yang tidak dipunyai oleh gadis-gadis lain. Pakaian yang dipakainya dalam olah kanuragan yang mirip dengan pakaian seorang laki-laki. Jika Swasti kembali dari balik gerumbul-gerumbul yang rimbun, dilihatnya ayahnya duduk di pinggir Blumbang sambil memegangi walesan kail. Ketika seekor ikan terkait pada mata kailnya, ia berkata, "Swasti, kita sekarang sudah mempunyai belanga dan kelenting. Kita akan dapat masak lebih baik dari saat-saat sebelumnya. Kita dapat merebus gayam dan dedaunan." Swasti mandangi belanga dan kelenting yang dibawa oleh Slideng sebelum ia berkelahi. Sejenak ia merenung, mencari makna dari peristiwa yang baru saja terjadi. "Anak muda itu tentu tidak bersungguh-sungguh ingin menangkap kami," katanya di dalam hati. Setelah tubuhnya menjadi segar dan hatinya agak tenang. Jika demikian, ia tidak akan bersusah payah membawa belanga dan kelenting. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi, sehingga ia sudah terlibat dalam perkelahian yang sengit. Bukan saja mempergunakan tenaga sewajarnya, tetapi sudah jauh daripada itu. Jika kemudian matahari terbit, Swasti duduk di muka perapian sebagai seorang gadis yang sedang menunggui masakannya. Berapa ekor ikan yang didapat oleh ayahnya dengan kail dipanggangnya di atas api, sedang dengan belanganya ia merebus beberapa buah gayam yang sudah tua. Di luar sadarnya, Swasti menengadahkan wajahnya. Selembar awan hanyut dihembus oleh angin yang lembut mengalir ke utara. Namun Swasti mulai berpikir, jika awan itu menjadi semakin banyak dan berwarna kelabu, maka itu adalah pertanda hujan akan turun. Dalam keadaan seperti ini, jika hujan turun, maka aku akan kedinginan sepanjang hari.
dan mungkin sepanjang malam karena pakaianku akan menjadi basah semuanya. Tapi Swasti tidak mengatakannya kepada ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya pun sudah memikirkannya. Dalam pada itu, Jeliteng yang sampai di rumahnya menjelang pagi langsung menuju ke sumur untuk menimba air. Untunglah bahwa ibunya belum bangun sehingga ia tidak digelisahkan oleh kepergiannya semalam suntuk. Sambil menarik senggot, Jeliteng masih saja berpikir tentang Kiai Sandi dan anak gadisnya yang aneh. Tapi ia tidak ragu-ragu lagi bahwa keduanya adalah orang-orang yang luar biasa. Gadis yang sedang meningkat dewasa yang tentu masih lebih muda daripadanya itu ternyata memiliki kemampuan yang sama sekali tidak diduganya. Jika saat keduanya datang dan dibawanya naik ke lereng bukit lewat batu padas yang bergumpal-gumpal, ia sudah menjadi heran bahwa Swasti dapat juga berlompatan mengikutinya. Apalagi ketika ia sudah mengalami perkelahian yang hampir saja lepas dari kekangan nalarnya. Sementara itu Jeliteng mulai mendengarkan ibunya bekerja di dapur, seperti biasanya merebus air dan ketela pohon. Jeliteng tidak langsung masuk ke dapur. Setelah pakiwannya penuh, maka ia pun segera pergi ke halaman depan sambil membawa sapu lidinya. Sehari itu Jeliteng tidak banyak berkumpul dengan kawan-kawannya. Di siang hari ia berbaring di belakang lumbung yang kosong. Apalagi jika paceklik panjang mencekam penduduk Lumban Wetan dan Lumban Kulon, maka hampir siap lumbung di pedukuhan itu menjadi kosong. Hanya orang-orang yang terhitung kecukupan sajalah yang masih menyimpan beberapa ikat padi, sisa panen di musim basah. Di musim kering, orang-orang Lumban hanya dapat menanam palawija yang tidak begitu banyak menghasilkan. Meskipun dapat juga dipakai menyambung hidup mereka sampai musim basah mendatang. Aku harus segera berbuat sesuatu, berkata Jeliteng.